Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Dr. Hardianto Janji, SMH, akan menyampaikan materi kuliah Hukum Kesehatan ya. Di mana materi kuliah ini adalah sebagai bahan kuliah online bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan langsung menyampaikan materi kuliah Hukum Kesehatan ini, di mana pesan ini adalah materinya adalah tentang eutanasia. Apa sih sebetulnya tentang eutanasia? Dan bagaimanakah hubungannya eutanasia dengan dalam hal hukum dalam hukum ya di Indonesia dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Baik, pengertian eutanasia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari atas kata eu dan thanatos. Eu adalah bagus, terhormat, atau gracefuli, indah dan bermartabat ya. Gracefuli, indah dan bermartabat. Thanatos yaitu mati. Jadi eutanasia itu secara etimologis yaitu mati dengan baik. Namun secara harfiah eutanasia itu tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Jadi dia sifatnya adalah menghantar kematian dengan baik bagi seseorang ya. Jadi karena tindakannya itu ya, yaitu mati dengan baik. Kemudian menurut beberapa ahli ya, yang pertama Philo, dia katakan yaitu eutanasia itu mati dengan tenang dan baik. Kemudian Seutonis yaitu mati cepat tanpa derita. Kemudian John Suryadi, obat untuk mati dengan tenang. Sementara Kartono Ahmad mati secara baik. Nah, oleh karena itu, dari pengertian beberapa ahli tadi ya, beberapa pendapat tadi, bahwa dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu eutanasia itu adalah mati secara baik tanpa adanya suatu penderitaan. Jadi, mati dengan secara baik tanpa adanya suatu penderitaan ya. Jadi, itu dalam hal pemaknaan secara umum tentang eutanasia. Kemudian, eutanasia dalam perspektif kedokteran yaitu yang pertama berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan. Jadi istilahnya dalam hal kode kedokteran bahwa tindakan oleh tenaga medis atau dokter itu adalah untuk menghantar seseorang atau pasien ke alam baka dengan tenang dan tanpa adanya penderitaan. Kemudian yang kedua, waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat tenang. Ya, dalam hal ini adalah contoh si pasien yang sudah memang penyakitnya susah untuk disembuhkan. Nah, kemudian dalam hitungan dokter bahwa akan bertahan selama mungkin lagi 5 bulan. Namun si pasien tidak akan bertahan, maka diberikanlah obat tenang untuk mempercepat atau untuk meringankan penderitaan si sakit. Jadi sifatnya adalah memberikan suatu pertolongan dalam hal ini karena umur bagi pasien tersebut dalam hal ini dalam penyakitnya yang dialami adalah sudah tidak akan lama atau akan berakhir ya. Kemudian mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atau permintaan pasien atau keluarganya. Jadi adalah terhadap tenaga medis atau dokter ini adalah dengan sengaja mengakhiri penderitaan hidup seorang sakit dengan sengaja ya, jadi sengaja dilakukan karena atas permintaan pasien atau keluarganya. Kemudian unsur-unsur eutanasia, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sehingga meninggal dunia. Jadi ada suatu tindakan atau adanya tidak ada tindakan ya sehingga meninggal dunia. Contoh berbuat sesuatu ini karena atas permintaan pasien atau keluarga, atau tidak berdasarkan atas permintaan pasien atau keluarga, namun karena tidak dilakukan suatu tindakan maka akan terjadinya meninggal dunia. Yang kedua adalah unsur yang kedua mengakhiri hidup, mempercepat kematian atau memperpanjang hidup pasien menderita suatu penyakit yang sulit
bukan. Jadi sifatnya adalah mengakhiri hidup oleh si pasien. Kemudian yang ketiga, atas permintaan pasien dan atau keluarganya. Jadi ini harus ada unsurnya adalah atas permintaan pasien atau keluarganya. Yang keempat, demi kepentingan pasien dan atau keluarganya. Jadi 4 unsur yang ada dalam hal tindakan eutanasia. Jenis-jenis eutanasia, dilihat dari cara dilaksanakan, ada eutanasia aktif dan ada eutanasia pasif. Nah, eutanasia aktif itu adalah tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan untuk mengakhiri hidup pasien. Jadi ini bisa dinamakan juga mercy killing, yaitu tindakan medis secara terarah ya. Jadi sifatnya adalah untuk mengakhiri hidup si pasien. Dan kemudian eutanasia aktif tidak langsung. Ini indirect ya, tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun karena resiko dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Jadi adalah satu tindakan dilakukan ya untuk meringankan pasien, tetapi dengan tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Kemudian eutanasia aktif dibedakan lagi ya, yaitu eutanasia agresif. Ini tindakan sengaja untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. Jadi memang yang agresif ini adalah dilakukan dengan sengaja untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup pasien. Eutanasia non-agresif adalah keadaan di mana pasien menolak menerimanya perawatan medis yang penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Jadi contoh telah diberikan informed consent oleh dokter ya tenaga medis tentang tindakan yang akan dilakukan, namun pasien akan menolak. Nah, namun dalam penolakannya itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Kemudian yang kedua adalah eutanasia pasif. Perbuatan atau menghentikan atau mencabut segala tindakan untuk mempertahankan hidup manusia. Jadi adalah menghentikan atau mencabut untuk menghentikan semua tindakan yang untuk mempertahankan hidup manusia. Jadi tidak ada tindakan dilakukan dan semata-mata adalah untuk mempertahankan hidup manusia. Kemudian dari hal permintaan, eutanasia volunteer atau eutanasia sukarela atas permintaan pasien, dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang. Jadi si pasien ini meminta secara berulang-ulang agar hidupnya ini diakhiri terhadap penyakit yang dideritanya. Ini atas permintaan pasien. Kemudian eutanasia involunteer tidak atas permintaan pasien. Ini dilakukan pada pasien yang sudah tidak sadar dan biasanya keluarganya dan biasanya keluarga pasien yang meminta. Jadi kalau yang tadi volunteer adalah atas permintaan pasien, kalau yang involunteer bukan atas permintaan pasien, tapi atas permintaan keluarga. Kemudian dari hal pelaksanaan, ini tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Nah, jadi tidak adanya bantuan. Jadi sifatnya adalah pasien yang kemudian dalam hal ini penyakit yang susah disembuhkan tersebut itu tidak adanya suatu bantuan, tapi kemudian tindakan tersebut adalah untuk tidak maksud untuk memperpendek hidup pasien. Jadi ini adalah sifatnya yang tanpa kesengajaan atau tanpa suatu hal untuk maksud untuk mengakhiri ya, tetapi kemudian pasien tersebut juga meninggal ya. Kemudian adanya bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Jadi bantuan tersebut, tindakan tersebut adalah untuk dalam proses kematian, tetapi tidak maksud untuk memperpendek hidup pasien. Nah, ini dua jenis-jenis eutanasia. Kemudian yang ketiga, tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Jadi ini syarat yang ketiganya adalah tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Yang keempat, ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Jadi ada 4 kategori ya. Yang pertama, tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Yang kedua, adanya bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien. Yang ketiga, tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Yang keempat, ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. Jadi itu 4 jenis-jenis eutanasia. Dilihat dari pemberian izin ya.
Eutanasia di luar kemauan pasien, yaitu tindakan eutanasia yang bertentangan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Jadi ini adalah suatu tindakan dokter yang kemudian melakukan suatu eutanasia, tetapi si pasien kemudian tidak menghendaki atau bertentangan dengan keinginan pasien. Kemudian euthanasia secara tidak sukarela dilakukan oleh seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu tindakan. Jadi contoh seorang pasien atau si sakit ya meminta kepada orang lain yang bukan tenaga medis, ya seseorang yang bukan tenaga medis untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini adalah euthanasia secara tidak sukarela. Jadi dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten dalam hal melakukan terhadap euthanasia tersebut. Euthanasia secara sukarela itu dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri. Jadi ini adalah dilakukan atas dasar pasien. Jadi kalau yang nomor 2 dan nomor 3 ini atas permintaan, namun yang nomor 2 ini adalah dilakukan bagi yang bukan berkompeten, dan di nomor 3 itu atas permintaan dan dilakukan oleh orang yang berkompeten. Tapi yang nomor 1 itu adalah di luar kemauan pasien, dilakukan suatu eutanasia tapi atas dasar dilakukan suatu eutanasia dan si pasien tidak menginginkan terhadap tindakan tersebut. Nah, eutanasia dalam hukum pidana. Nah, hukum pidana yaitu hukum pidana yaitu hukum yang mengatur hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang ya. Dalam hal ini ya, kalau kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yaitu buku 2 tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran ya. Nah, di Indonesia sendiri kita masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagaimana telah diundangkan pada tahun 1946, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, kaitannya dengan eutanasia ini yaitu dalam hal tentang apakah perbuatan bagaimanakah kaitannya tentang tindakan eutanasia ini dalam hal pengaturan terhadap undang-undang terhadap pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, mari kita akan bedah satu persatu pasal-pasal yang berkaitan dengan eutanasia. Namun sebelumnya saya mau sampaikan bahwa dalam hukum pidana kita itu menganut asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dilarang terkecuali ada aturan pidana yang mengatur terlebih dahulu. Jadi sifatnya adalah mari kita lihat apakah eutanasia itu kemudian perbuatan yang dilarang atau tidak. Nah, oleh karena itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pertama dapat kita temukan kaitannya itu eutanasia dalam pasal 304 ya, atau pasal 304. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi kaitannya dengan tindakan medis ya, dengan seorang medis ya, jika adanya suatu pasien yaitu dibiarkan dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum ya itu adalah padahal menurut suatu profesi medis tersebut bahwa medis yaitu atau dokter wajib untuk dalam hal memberikan pertolongan terhadap orang yang dalam keadaan sengsara tersebut. Namun jika tidak lakukan itu, maka seseorang atau tenaga medis tersebut dapat kemudian dikenakan dalam pasal 304 yaitu paling lama pidana penjara 12 tahun ya. Nah, ini adalah suatu tindakan pembiaran terhadap seseorang yang oleh orang yang membiarkan tersebut mempunyai kompetensi untuk melakukan pertolongan dalam hal atas hal yang diderita oleh orang tersebut. Nah, kemudian pasal 338 ini kaitannya dengan pembunuhan ya. Yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi eutanasia adalah melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri kematian. Nah, kalau kaitannya dengan pasal 308 adalah suatu perbuatan yang dilarang karena adalah merampas nyawa orang lain. Karena mengakhiri hidup orang lain adalah merampas nyawa. Itu adalah objeknya adalah merampas nyawa.
Nah, oleh karena itu, tindakan euthanasia kalau kita kaitkan dengan pasal 338 ini adalah perbuatan larang karena masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan. Ini ancaman pidananya adalah paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan. Nah, ini adalah pasal 340 adalah pembunuhan dengan berencana. Nah, terhadap tindakan euthanasia yang telah direncanakan terlebih dahulu, maka dapat dikenakan dalam pasal 340. Ini pidana penjaranya adalah paling lama 20 tahun. Nah, ini adalah pembunuhan dengan berencana. Kemudian, pasal 344, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas nyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengertian tadi ya, ternyata bahwa euthanasia itu syaratnya itu harus ada permintaan pasien. Nah, kalau kita kaitannya juga dengan pasal 344 ini ya, kaitannya dengan pasal 344 ini terhadap unsur-unsur dalam hal euthanasia. Nah, bahwa walaupun itu adanya permintaan untuk mengakhiri hidup pasien, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Ini dalam hal pasal 344. Dan di sini ada ketentuan dan ada sanksi pidananya adalah paling lama 12 tahun. Jadi barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan. Ini sudah jelas dinyatakan bahwa saya diminta untuk mengakhiri bahwa si pasien meminta untuk mengakhiri hidupnya. Namun dalam hukum pidana, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 344 dan sanksi pidananya 12 tahun. Pasal 345, barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Jadi ini adalah suatu tindakan untuk mendorong orang lain untuk bunuh diri. Jadi contoh seseorang si pasien kepada orang lain ya, ada si pasien ya, kemudian ada orang lain, si pasien mengeluh, saya ini sudah tidak tahan lagi hidup. Ya, kemudian orang lain ini kemudian ya sudah kamu akhiri saja hidupnya. Nah, kamu akhiri saja hidupmu. Supaya cepat ya gunakan saja ini mungkin obat. Nah, itu yang dimaksud bahwa terhadap tindakan untuk mendorong orang lain untuk bunuh diri adalah atau juga dalam tindakan medis ya. Contoh pasien kemudian mengadu kepada dokter ya. Sudah dok saya sudah tidak tahan lagi hidup. Nah, dengan tersebut adalah sudah kalau kamu tidak tahan, contoh jika ada seperti itu ya. Ini karena unsurnya adalah mendorong orang lain untuk mengakhiri hidupnya ya. Kemudian pasal 359. Barang siapa karena salah menyebabkan matinya orang yang dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Ini kalau kaitannya dengan dalam tindakan medis, ya mungkin dalam hal salah dalam menerapkan suatu tindakan medis ya terhadap si pasien. Sehingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan pasien itu meninggal dunia. Nah, ini adalah diancam selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama 1 tahun. Jadi ada ancaman pidananya terhadap tindakan yang salah yang mengakibatkan suatu kematian. Kemudian pasal 531, barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain diancam kemudian orang itu meninggal. Nah, ini adalah membiarkan seseorang dalam keadaan menghadapi maut dan tidak memberikan pertolongan, ya, maka diancam dengan pidana penjara ya paling lama 3 bulan atau pidana denda paling lama ini dalam hitungan nilai uang ya saat itu ya. Ini adalah ada ancamannya juga. Contoh seorang medis dalam hal membiarkan seorang pasien dalam keadaan bahaya atau maut namun tidak memberikan pertolongan, ini akan diancam dengan dilarang sebagaimana dalam pasal 531 KUHP. Nah, secara umum dapat kita ambil suatu garis besar ya kesimpulan dalam hal euthanasia dalam hukum pidana. Euthanasia itu dalam peraturan yang undang-undang yang ada masih tidak jelas dan belum ada yang mengatur
ya mengatur secara eksplisit atau secara konkret ya tentang dibolehkannya suatu euthanasia atau tidak. Nah, kalau kita bedah tadi dalam pasal 304, pasal 338, 340, 344, 345, ya, 359, pasal 531. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang ada kaitannya dengan euthanasia, namun dalam rumusan pasal-pasal tersebut ternyata euthanasia adalah euthanasia itu adalah perbuatan yang dilarang dan bukan perbuatan yang dikecualikan. Dalam hal ini tidak ada dikecualikan untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana. Jadi kaitannya dengan tindakan euthanasia kalau kita kaitkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pasal-pasal tadi yang sudah saya sebutkan ya, bahwa euthanasia itu adalah perbuatan yang dilarang ya dalam perspektif hukum atau hukum pidana Indonesia. Dan begitu pula juga dalam Undang-Undang Kesehatan. Belum ada satupun belum ada suatu pengaturan secara konkret juga dalam hukum kesehatan yang mengatur dan menyebutkan secara tegas dan jelas dan konkret mengenai euthanasia. Jadi kaitannya tadi dalam asas legalitas bahwa sepanjang dalam hal hukum pidana ya atau hukum positif Indonesia kaitannya dengan tindakan euthanasia, maka adalah suatu perbuatan yang dilarang ya, dan oleh karena itu bagi tenaga medis ya dalam hal ini terhadap tindakan euthanasia, nah kalau kita kaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan mempunyai sanksi pidana ya. Itu kalau kita lihat dalam contoh tadi pasal 304, pasal 338, pasal 340, pasal 344, pasal 359, pasal 531 ya. Nah, oleh karena itu bahwa untuk ke depan perlu adanya suatu pengaturan secara konkret, secara jelas terhadap tindakan euthanasia dalam hal dapat melindungi terhadap tindakan medis atau dokter dalam hal euthanasia tersebut ya, dalam hal untuk melakukan suatu tindakan euthanasia tersebut. Nah, kemudian, euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia dari sudut pandang HAM, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 99, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup kehidupannya. Nah, euthanasia dalam HAM yaitu tetap menyalahkan tenaga medis ya, dalam euthanasia dalam HAM tetap menyalahkan tenaga medis dalam hal melakukan euthanasia merupakan pelanggaran HAM yaitu hak untuk hidup. Jadi menurut perspektif HAM bahwa euthanasia ini adalah perbuatan yang tetap menyalahkan terhadap tindakan medis karena tindakan medis tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM yaitu hak untuk hidup ya. Jadi setiap orang karena hak asasi itu adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anugerah Tuhan Yang Maha Esa hak orang untuk hidup. Nah, oleh karena itu dalam perspektif HAM bahwa euthanasia ini adalah bertentangan dengan HAM karena berkaitan dengan pelanggaran tentang hak untuk orang untuk hidup ya, orang untuk hidup. Jadi tidak ada suatu pengecualian dalam HAM, maka dalam perspektif HAM yang disalahkan tetap adalah tenaga medis. Nah, itu ya dalam hal materi ya. Materi euthanasia. Baik, sebagai tindak lanjut dalam materi ini ya, tindak lanjut mahasiswa dalam materi ini, saya akan menyampaikan soal yang pertama, bagaimanakah kaitannya euthanasia, ya, bagaimanakah kaitannya euthanasia dalam perspektif hak asasi manusia. Nah, kemudian soal yang kedua, itu soal yang pertama tadi, bagaimana kaitannya euthanasia dalam perspektif hak manusia. Dan yang kedua, bagaimanakah kaitannya euthanasia tersebut dalam perspektif hukum pidana. Nah, bagaimanakah kaitannya euthanasia dalam perspektif hukum pidana? Sebutkan salah satu pasal ya. Sebutkan salah satu pasal yang kemudian mengatur tentang yang berhubungan dengan euthanasia. Soal yang ketiga adalah bagaimanakah sebetulnya tentang
Eutanasia dilihat dari aspek pelaksanaan, tentang cara dilaksanakan. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kaitannya eutanasia dalam perspektif HAM. Yang kedua, bagaimana kaitannya eutanasia dalam hukum pidana Indonesia. Yang ketiga, bagaimana jenis eutanasia dalam hal cara dilaksanakan. Yang keempat adalah apa sih sebetulnya ke depan, tentang euthanasia ke depan, sehingganya euthanasia, bagaimana sebetulnya menurut Anda tentang euthanasia yang saat ini bahwa dalam hukum pidana maupun dalam hukum kesehatan belum adanya suatu pengaturan dengan jelas. Bagaimana menurut Anda sehingganya dalam tindakan euthanasia ke depan dapat sebagai suatu tindakan yang dapat dilindungi oleh hukum, ya? Bagaimana menurut Anda terhadap tindakan euthanasia yang saat ini untuk ke depan, yang saat ini menurut hukum pidana maupun hukum kesehatan belum diatur. Jadi bagaimana menurut Anda, perspektif Anda terhadap tindakan euthanasia ini dalam kaitannya dalam hal regulasi, dalam hal pengaturan hukum ke depan. Jadi kita, yang saya tanyakan adalah hukum tentang euthanasia dalam hal pengaturan euthanasia ke depan, ya, di Indonesia. Jadi 4 hal. Yang pertama, saya ulangi lagi, bagaimana kaitannya euthanasia dalam perspektif HAM. Yang kedua, bagaimana kaitannya euthanasia dalam hukum pidana, sebutkan salah satu pasalnya. Yang ketiga, bagaimanakah jenis euthanasia dalam hal cara dilaksanakan. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda bahwa tentang euthanasia yang hari ini dalam hukum pidana maupun hukum positif, dalam hukum kesehatan belum diatur secara jelas. Bagaimana Anda tentang euthanasia ini di masa yang akan datang agar tindakan euthanasia ini dapat dilindungi secara hukum. Dalam hal cara menjawab terhadap soal tersebut, silakan Anda simak pada kalam masing-masing, ya. Silakan simak pada kalam masing-masing. Baik, saya akhiri penyampaian materi kuliah pada kesempatan ini, hukum kesehatan dalam materi euthanasia. Saya akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.